Halo semuanya, selamat datang di channel Abi Pro Accounting Software. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fitur terbaru dari Abi Pro GL Smart, yaitu transaksi berulang. Transaksi berulang ini digunakan untuk menginput transaksi yang sering terjadi tiap bulannya, khususnya pada tanggal tertentu. Contohnya seperti jurnal penyusutan. Jurnal penyusutan biasanya selalu dilakukan di akhir bulan. Lalu, sekarang kita akan coba untuk menginput transaksi berulang. Sebelumnya, di sini ada data kendaraan 250 juta dan peralatan 300 juta. Umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Dan dari tahun 2017 sampai 2019 berarti sudah disusutkan selama 3 tahun. Sehingga per 2020 umur kendaraan dan peralatan masih tersisa 5 tahun. Lalu di sini sudah ada akumulasi penyusutan selama 3 tahun untuk kendaraan dan peralatan, sehingga nilai sisanya atau nilai bukunya per 2020 untuk kendaraan adalah 250 juta dikurang 93.750.000, yaitu 156.250.000. Dan untuk peralatan 300 juta dikurang 112.500.000, sehingga nilai bukunya adalah 187.500.000. Lalu dari data tersebut kita bisa input transaksi berulang. Di kanan bawah kita ketik jenis transaksi berulangnya. Di sini saya beri kode TB, artinya transaksi berulang. Lalu klik tambah. Klik di kolom kode, lalu ketikkan kodenya, misalnya 20.01.2020 untuk bulan Januari 001. Nama transaksi penyusutan kendaraan. Tadi kita sudah dapat nilai bukunya untuk kendaraan, yaitu tersisa 156.250.000. Untuk jangka waktu masih ada sisa 5 tahun, dikonversi dalam periode menjadi 60 bulan. Ini adalah nilai penyusutan per bulannya. Lalu akun debitnya diisi dengan akun biaya penyusutan, kendaraan. Akun kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Lalu departemennya di sisi debit untuk akun biaya dibebankan ke departemen pusat. Kreditnya departemennya dikosongkan. Lalu untuk kolom sortir, dari sortir 1 sampai sortir 6 sisi debit, di bagian bawahnya sortir 1 sampai sortir 6 sisi kredit bisa diisi sesuai kebutuhan. Tanggal transaksi yang pertama dimulai dari 31 Januari 2020. Keterangan di jurnal diisi dengan klik tombol proses. Maka di sini akan tampil rencana jurnal selama 60 periode. Lalu klik tombol save. Selanjutnya kita tambah jenis transaksi yang kedua untuk peralatan. Nomor buktinya sudah otomatis karena kita sudah pilih jenis transaksinya.
lalu nama transaksi, penyusutan peralatan. Jumlahnya kita sudah punya angkanya, yaitu 187.500.000 untuk jangka waktu 60 bulan. Akun debit diisi dengan biaya penyusutan peralatan. Akun kredit, akumulasi penyusutan peralatan. Di sisi debitnya dibebankan ke Departemen Pusat. Lalu transaksinya 31 Januari 2020, keterangannya biaya penyusutan peralatan. Klik tombol proses, maka akan muncul rencana jurnal selama 60 bulan dengan nilai penyusutannya 3.125.000. Di bagian sini adalah statusnya, apakah jurnal ini sudah diproses atau belum. Setelah selesai, klik tombol save. Selanjutnya, kita masuk ke menu jurnal. Lalu pilih grup transaksi. Di sini saya pilih jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyusutan, klik tambah. Nomor buktinya saya edit menjadi 20 bulan 1 001. Tanggalnya 31 Januari 2020. Lalu klik transaksi berulang. Di kolom ini kita pilih transaksi yang ingin kita salin, contohnya penyusutan kendaraan. Lalu klik tombol proses, maka akan otomatis terbentuk jurnal penyusutan untuk kendaraan. Setelah selesai, klik tombol save. Setelah itu kita bisa lihat di daftar transaksi berulang. Misalnya untuk bulan Januari tahun 2020, klik tombol proses. Maka di sini akan tampil daftar transaksi berulang yang harus diproses pada bulan Januari. Di sini terlihat biaya penyusutan kendaraan sudah diproses, ya, dan biaya penyusutan peralatan masih statusnya T atau tidak, artinya belum diproses. Di bagian ini untuk proses per periode, di bagian atas ada tanggal. Di sini kita bisa melihat transaksi berulang per tanggal tertentu. Misalnya 29 bulan 2 2020. Klik tombol proses, maka di sini akan muncul rencana jurnal untuk bulan 2, khususnya transaksi berulang. Tentu bulan 2 belum ada yang diproses. Selanjutnya, transaksi berulang tersebut juga tersedia di menu voucher. Jadi di sini kita bisa input juga untuk penyesuaiannya. Kita pilih grup transaksi AJ, klik tambah. Karena sudah ada nomor 1 di jurnal, otomatis nomor 2-nya sudah terbentuk di menu voucher. Lalu di sini kembali kita pilih 31 Januari 2020. Karena kalau di sini kita isi misalnya tanggal 30, lalu klik transaksi berulang, di sini tidak tampil pilihan transaksi berulang yang sudah dibuat. Karena transaksi berulang mengacu pada tanggal tertentu. Untuk kembali ke tampilan sebelumnya, di tombol proses, klik kanan. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 31, klik tombol transaksi berulang. Di sini, kalau kita langsung klik tombol proses, muncul warning pilih transaksi berulang
terlebih dahulu. Artinya kita harus menentukan transaksi mana yang akan kita proses. Di sini untuk penyusutan kendaraan sudah diproses, jadi hanya tersisa penyusutan peralatan. Kita pilih dan klik tombol proses. Maka transaksi berulang untuk penyusutan peralatan sudah tercopy ke menu voucher. Kita hanya perlu klik tombol save saja. Dengan ini proses input jurnal penyusutan menjadi lebih cepat. Kembali kita lihat statusnya di daftar transaksi berulang. Tadi kita menggunakan filter bulan, sekarang kita menggunakan filter tanggal 31 Januari 2020, klik tombol proses. Nah, di sini telah tampil bahwa jurnal untuk biaya penyusutan kendaraan dan peralatan sudah diproses dua-duanya. Klik tombol keluar. Sekian pembahasan transaksi berulang pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Abi Pro, solusi cerdas menyusun laporan keuangan.